Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ngapeni, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Jerai 01 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa pada zaman kolonial Belanda. Sejak saat itu, pendidikan di Indonesia berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat hingga saat ini. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu di luar kecakapan dan kehendak kita sebagai pendidik. Pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus bisa berdiferensiasi kepada anak, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan di kelas, sehingga anak merasa diakui keberadaannya. Anak akan merasa senang dan bahagia. Hal ini yang akan mengantarkan anak untuk semangat belajar. Selanjutnya diharapkan terciptalah merdeka belajar bagi anak. Pendidikan menuntun kodrat anak. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak merupakan kodrat keadaan yang terdiri dari dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berisi tentang tabiat dan lingkungan tempat tinggal anak yang meliputi kodrat biologis dan kodrat lingkungan. Sedangkan kodrat zaman merupakan isi dan irama, di mana zaman yang selalu berubah dan terus berkembang. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Petani berkewajiban menanam benih padi, mengairi, memupuk, dan menyiangi rumput untuk menuntun padi supaya dapat tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berkualitas. Sehingga petani bertugas menuntun tumbuhnya padi sesuai kodratnya, bukan merubah tanaman padi menjadi tanaman jagung atau tanaman yang lainnya. Trilogi pendidikan. Engarso sung tulodo, di depan memberi tauladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi tauladan kepada peserta didiknya. Eng madyo mangun karso, di tengah memberi semangat dan motivasi. Guru berada di tengah-tengah murid harus bisa memberi semangat dan memotivasi, serta mampu menjadi teman dan tempat peserta didik tumbuh dan berkembang. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Guru harus bisa memberi dorongan dan kekuatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Implementasi di sekolah. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. 2. Kegiatan ekstrakurikuler. Menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan diharapkan pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada peserta didik. Kegiatan pembiasaan karakter yang diharapkan agar peserta didik mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Dalam mengimplementasikan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu akan muncul beberapa tantangan, baik itu tantangan yang berasal dari guru ataupun dari peserta didik. Beberapa tantangan yang muncul, yang pertama, kurangnya minat belajar siswa sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua,
kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Tantangan yang ketiga, penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja, tanpa ada ruang bagi anak di keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan atau pengalaman dari orang tua. Selanjutnya yang keempat, tuntutan orang tua serta pemahaman sebagian guru ditekankan pada aspek kognitif saja, tanpa melihat bakat, minat, dan potensi siswa. Solusi yang dapat diambil yang pertama, melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak, serta belajar sambil bermain, karena bermain merupakan salah satu kodrat anak. Yang kedua, pendidik senantiasa mengembangkan diri sebagai wujud belajar sepanjang hayat. Solusi yang ketiga, sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada elemen dan keluarga sekolah yang meliputi orang tua, guru, dan masyarakat. Yang keempat, sosialisasi dengan orang tua dan guru terkait tujuan kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya sampaikan mengenai pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta implementasinya di kelas dan di sekolah. Berikut tantangan dan solusinya. Terima kasih. Salam guru penggerak.